Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua. Kembali lagi bersama kami di podcast ID Jatim Channel. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru juga tentunya seperti bahasan biasanya, dan tentu ini berhubungan dengan suasana saat ini ya Dok ya. Kita berada di bulan Ramadan dan buat masyarakat yang muslim terutama berpuasa ya Dok ya, dan kita akan membahas sebuah topik yang ada hubungannya dengan puasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Arya yang akan menjadi host pada sesi podcast pada hari ini, dan saya sudah kedatangan tamu nih, narasumber kita hari ini sangat luar biasa, yaitu Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Arya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kebetulan dari rumah sakit ya tadi. Iya, tadi dari rumah sakit langsung ke sini. Oke, jadi bisa perkenalan Dr. Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wisnu Laksmana, spesialis urologi. Saat ini saya berpraktek utamanya di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya di daerah Wonokromo, lalu di Rumah Sakit Manyar Medical Center di Jalan Raya Manyar, dan yang terakhir di Klinik Sanodok di Jalan Ciliwung. Ya, sehari-hari saya setiap pagi di Rumah Sakit Islam, lalu jadwal lainnya ada di 2 rumah sakit yang lainnya tadi. Kesibukannya lumayan padat berarti ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Dr. Wisnu ini mungkin boleh jelaskan dari alumni mana Dok? Saya dulu untuk Fakultas Kedokteran umumnya di Erlangga di Surabaya, dan mengambil spesialis urologi di Surabaya juga, di UNER juga. Oh, jadi di UNER ya Dok ya, dari dokter umum sampai spesialis. Sampai spesialisnya di sini tuh, Mas. Di Surabaya terus. Di Surabaya terus. Berpraktek di Surabaya Prakteknya juga. Di Surabaya juga. Ya, alhamdulillah. Jadi saya bisa berkesempatan bertemu dengan Dr. Wisnu kembali, dan pada kali ini kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai sembari memberikan informasi kepada masyarakat Dok. Dan boleh. Topik yang akan kita angkat pada edisi podcast kali ini yaitu tentang menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih saat berpuasa. Nah, langsung aja saya berikan pertanyaan pertama ya dokter ya. Mungkin sebagian masyarakat kita ya, terutama yang bukan di bidang kesehatan ya, itu mungkin belum banyak yang tahu Dok, atau mungkin ada yang belum tahu tentang apa sih sebenarnya hubungan antara ginjal dan saluran kemih. Kok sering dibahas bersama-sama, dan sebenarnya hubungannya ini seperti apa Dok? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, jadi memang sampai sekarang saya juga banyak sekali pasien yang masih bertanya, Dok, saya itu kan kena penyakit apa? Penyakit ginjal atau penyakit saluran kemih? Nah, jadi persepsi masyarakat adalah ginjal dan saluran kemih itu adalah hal yang berbeda. Padahal sebenarnya dalam pembagian saluran kemih itu memang sudah dibagi. Ada saluran kemih bagian atas dan bawah. Nah, ginjal itu dia adalah di saluran kemih bagian atas. Fungsinya dia apa? Dia menghasilkan air urin, menghasilkan kencing kita. Dan bagian atas itu dibagi ada 2 organ, yaitu ginjal dan saluran yang dari ginjal namanya ureter yang bentuknya seperti pipa. Itu bagian atas. Nah, sedangkan yang sering disebut-sebut sebagai masyarakat saluran kemih adalah saluran kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan ureter atau saluran kencing bagian depan. Jadi sebenarnya tuh ginjal tuh ya bagian dari saluran kemih, cuman dia yang atas, dia penghasil air kencingnya. Oke. Ya. Jadi memang itu satu sistem ya Dok? Satu sistem dari atas sampai bawah, betul. Jadi urin tadi dari ginjal mengalir ke ureter, masuk ke kandung kemih, ditampung, lalu sampai kapasitasnya penuh, lalu dikencingkan. Iya. Lewat uretra itu ya Dok? Iya, betul. Kandung kemih itu mungkin orang-orang juga sering nyebutnya sebagai apa? Buli-buli. Buli-buli. Iya. Jadi memang ada hubungannya ya, masyarakat sobat sehat semuanya. Jadi antara ginjal sampai saluran kemih itu memang masih berhubungan dan sangat berkaitan. Nah, bicara soal berpuasa ya Dok ya. Nah, sebenarnya apakah ada perubahan cara kerja Dok dari ginjal dan saluran kemih ini saat orang berpuasa dibanding saat tidak berpuasa? Ya, jadi mungkin perubahannya adalah satu, pola dari intake cairan kita pasti berubah ya. Yang dari kita kalau kita nggak dalam keadaan berpuasa, kita bisa minum kapanpun, kita bisa mencukupi kebutuhan cairan kapanpun. Sedangkan pada bulan puasa pasti kita hanya bisa minum setelah buka puasa dan sampai saat sahur. Nah, sedangkan fungsinya ginjal itu adalah dia memfiltrasi atau memfilter
atau menyaring ya, bahasa awamnya adalah menyaring buangan-buangan yang harus dibuang lewat kencing. Nah, sedangkan pada umumnya kita bisa tahu kalau jumlah cairan yang masuk itu tidak cukup, akhirnya kencing yang dihasilkan sama ginjal itu dia akan berkurang. Akhirnya kotoran-kotoran yang harusnya dibuang, dibilas secara baik itu akan sedikit terganggu pembilasannya. Nah, apakah ini terjadi pada setiap orang yang berpuasa? Sebenarnya sih enggak. Jadi sebenarnya hanya terjadi pada orang-orang yang berpuasa, tapi memang dia tidak begitu memperhatikan kebutuhan cairannya. Atau dia memperhatikan kebutuhan cairannya tapi memenuhi dengan cairan yang kurang bagus atau kurang benar. Jadi kan memang ada yang nanya sama saya, Dok, selama kita puasa itu berarti kebutuhan cairan kita itu untuk kesehatan saluran kemih itu berubah? Enggak, tetap aja. Jadi mau itu saat berpuasa, mau itu dalam cuaca yang bagaimanapun, sebenarnya kebutuhan cairan itu tetap. Yang basicnya itu tetap. Manusia itu paling tidak butuh 1,5 sampai 2 liter cairan setiap hari yang masuk untuk kesehatan saluran kemih dan ginjalnya. Nah, kalau itu berkurang, apa yang terjadi? Yaitu tadi, satu, kencing yang dihasilkan akan berkurang. Jadi otomatis dalam saluran kencing bagian atas dan bawah itu kerak-kerak atau kotoran yang harusnya terbilas itu dia akan sedikit terhambat. Akhirnya apa? Satu, mudah timbul infeksi. Nomor 2, mudah timbul penyakit-penyakit seperti batu saluran kemih dan sebagainya. Nah, bagaimana ini maksudnya kok? Jadi puasa itu nggak baik buat saluran kencing? Enggak. Yang nggak bagus itu pemahamannya masyarakat dulu. Sebenarnya kalau berpuasanya sih nggak ada masalah. Selama saat buka puasa sama sahur dia bisa mencukupi cairannya sesuai kebutuhan seharinya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Ya. Jadi memang ada perubahan ya, Dok ya, karena pola minumnya tadi berubah, pola makannya juga ya, Dok ya, yang mengandung air kan nanti difiltrasi di ginjal itu polanya berubah, karena kalau saat berpuasa orang tidak ada intake sama sekali dari sahur sampai berbuka. Ya, jadi kadang-kadang itu seperti ini kan, kalau kita dalam keadaan nggak berpuasa kan kita bisa ngerasa nih haus, berarti kita sudah mulai agak dehidrasi, kita minum, akhirnya kencing kita bagus lagi. Tapi pada saat puasa kan kita memang menahan harusnya itu. Jadi dan pada saat buka mungkin sudah terisi dulu bahan-bahan lain selain minuman, akhirnya sudah keburu kenyang, akhirnya cairannya itu terabaikan. Itu yang membuat jadinya ada masalah nantinya. Oke. Apabila intake-nya tadi tidak cukup. Betul, gitu ya. Nah, berarti ini berhubungan dengan intake yang tidak cukup, terus ada dampaknya juga ya. Tadi disebutkan sama Dr. Wisnu, yang pertama ada infeksi saluran kemih, terus berpotensi juga menjadi batu saluran kemih. Betul, iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, kenapa kok kekurangan cairan tadi kok bisa menyebabkan infeksi maupun batu gitu ya, Dok? Oh iya. Jadi sebenarnya itu prinsipnya sama dengan yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi sebagai pendahuluan. Jadi bahwa kan cairan atau air kencing yang dihasilkan sama ginjal itu dia fungsinya selain membuang bahan-bahan yang nggak diperlukan, dia juga diperlukan untuk membilas saluran kemih mulai dari atas sampai bawah sehingga tidak ada kerak-kerak atau kotoran yang mengendap di sana. Nah, sedangkan bisa dibayangkan kalau seperti pipa aja, seperti pipa yang banyak kotorannya, dia harusnya dibilas air setiap hari, tapi ternyata ini pembilasannya cuma pelan atau sedikit aja, akhirnya kan banyak yang mengendap. Nah, endapan-endapan itu nanti akan bisa jadi satu, inti batu. Nomor 2, menjadi media yang tumbuh yang bagus buat kuman, akhirnya jadi infeksi. Belum lagi karena masyarakat juga pada saat puasa dia juga masih bekerja kan nggak ada tidak terhambat oleh puasa, dia bekerja. Kebiasaan yang dibawa pada saat sebelum bulan puasa itu kadang-kadang masih dibawa pada saat bulan puasa, jadi sudah intake-nya kurang. Sebagian besar masyarakat kita masih membudayakan untuk menahan kencing terlalu lama. Nah, jadi dia karena kerjanya harus di balik laptop mungkin ya, berjam-jam mengerjakan deadline segala macam, akhirnya terasa mau pipis, nanti aja deh, nunggu ini selesai, akhirnya ditahan. Dan itu berlangsung juga pada saat bulan puasa. Jadi sudah yang dihasilkan itu berkurang, ditahan lagi. Nah, itu akan jadi masalah nantinya. Jadi bisa menimbulkan ISK tadi, atau infeksi saluran kemih. Betul. Nah, mungkin buat masyarakat yang belum paham ya, Dok ya, bisa dijelaskan, Dok, kira-kira gejala atau tanda-tanda yang umum atau sering kali muncul ketika orang mengidap ISK itu apa, Dok? Mungkin supaya masyarakat bisa mengenal lebih awal, oh ini kok ada gejala seperti ini, harus berobat. Nah, seperti apa, Dok, gejala-gejalanya? Ya, jadi kalau kita ngomong tentang ISK atau infeksi saluran kemih, itu memang yang paling banyak terjadi sebenarnya infeksi saluran kemih bagian bawah ya. Di mana gejalanya itu gejala-gejala yang iritasi sifatnya. Jadi satu, orang menyebutkan satu
kalau di bidang medis namanya dysuria atau nyeri saat berkemih, atau bahasa awamnya adalah anyang-anyangan. Jadi pada saat berkemih itu bisa terasa nyeri atau panas kayak dibakar. Baik itu mau keluarnya, pada saat keluar kencingnya, dan terutama pada saat selesai kencingnya. Itu akan terasa banget anyang-anyangan. Nomor 2, bisa diikuti dengan perubahan warna air kencingnya. Jadi harusnya kan kita kencing kan warnanya kuning jernih. Tapi kalau ini mulai pekat banget, kuning pekat, atau kadang-kadang agak kemerahan, nah itu harus waspada. Nomor 3 adalah terasa iritasi itu adalah saat selesai kencing, masih terasa lagi mau kencing lagi, kayak ada tekanan lagi buat kencing, itu juga kita harus waspada. Dan itu memang risiko bisa meningkat dari sebab-sebab yang tadi ya dok ya? Bisa, iya. Kebiasaan kurang minum, menahan kencing terlalu lama, itu juga bisa. Apalagi saat berpuasa tadi ya ada hubungannya dengan intake, sehingga risiko itu bisa meningkat ya, ketika kebiasaannya nggak baik ya dok. Betul. Oh ya, saya tambahin lagi untuk masalah bulan puasa ini kan juga orang cenderung untuk satu, selain sudah kurang minum, saat buka puasa yang dicari adalah makanan dan minuman yang manis. Sebenarnya nggak masalah dalam kadar tertentu, tapi makanan minuman yang terlalu manis sudah dia produksi kencingnya itu berkurang, akhirnya dia digelontor lagi dengan kadar gula yang cukup tinggi, akhirnya lama-lama kadar gula yang cukup tinggi dalam kencingnya yang sudah tinggal sedikit itu juga akan sangat mudah menjadi tumbuh kuman di sana. Jadi ya akan infeksi saluran kemih juga sekunder karena itu banyak kejadian. Jadi yang disarankan seperti apa dok baiknya? Jadi memang pada saat berbuka maupun sahur, tetap minuman utama Anda adalah air putih. Anda boleh lah mungkin yang minuman lain ya, sirup atau apa, minuman berwarna lainnya yang mungkin manis-manis hanya sekedar untuk pembuka saja. Tapi berikutnya pada saat Anda makan utama atau setelah makan atau pada saat sahur terutama, cukupi kebutuhan air putih Anda. Itu yang paling penting. Jadi minum manis tidak masalah, tapi kadarnya secukupnya aja. Untuk ibarat orang menyegarkan aja gitu ya. Jadi cuma sekedar pingin aja, bukan sebagai itu yang harus dipenuhi, gitu, bukan ya. Tetap harus air putih yang paling banyak. Jadi air putih tetap. Jadi selama malam hari itu ya dok ya, dari buka sampai sahur itu kalau bisa dipenuhi air putihnya tadi, intiknya 1,5 liter sampai 2 liter. Sampai 2 liter, iya. Jadi sama seperti tidak berpuasa, tapi mungkin waktunya aja yang dibedakan. Gitu ya dok ya. Nah, jadi kalau misalnya saluran kemih tadi infeksi sudah dijelaskan ya, tanda-tandanya seperti apa, lalu penyebab yang meningkatkan risiko infeksinya itu apa sudah dijelaskan oleh Dr. Wisnu. Nah sekarang mungkin saya tanya yang tentang batu saluran kemih dok. Oke. Batu saluran kemih mungkin dokter bisa menjelaskan itu sebenarnya apa sih? Lalu penyebab yang paling umum itu apa? Atau kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa menjadi risiko peningkatan batu saluran kemih gitu dok? Ya, jadi kalau kita ngomong batu saluran kemih itu memang dinamakan sesuai dengan tempat di mana dia muncul. Jadi kan ada orang yang tanya, loh dok, batu saluran kemih sama batu ginjal itu bedanya apa? Sebenarnya batu ginjal itu ya karena dia tumbuhnya di ginjal. Dia dinamakan batu ureter karena dia tumbuhnya di ureter. Dia dinamakan batu kandung kemih karena dia letaknya di kandung kemih dan seterusnya. Nah, penyebab batu ini apa? 50% penyebab batu adalah diet atau intake atau makanan, pola makan dan minum. Karena kecenderungan beberapa orang memang punya metabolisme yang sensitif terhadap bahan makanan tertentu. Tapi kalau kita ngambil statistik atau ngambil dari data jurnal dan di klinis selama ini ya, hasil-hasil dari analisa batu yang ada, 50% penyebab batu karena makanan itu adalah karena diet tinggi oksalat. Jadi makan makanan yang mengandung oksalat yang berlebihan. Itu contohnya makanan? Contohnya itu paling gampang adalah teh sama kopi. Lalu nomor 2 adalah kalau makanan adalah sayur-sayuran hijau seperti bayam atau kangkung. Memang kita butuh sih, zat besinya kita butuh. Jadi memang kebetulan kan di agama sendiri bilang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi tetap dikonsumsi nggak apa-apa, tapi dalam jumlah yang wajar. Dan intake cairan yang bagus untuk membilas supaya dia kristalnya nggak jadi batu. Lalu nomor 2 adalah makanan-makanan yang tinggi purin. Ya, itu kacang-kacangan terutama. Kacang-kacangan ini ya baik kacangnya sendiri maupun olahannya. Jadi ada yang pasien saya itu gini, saya udah nggak pernah dok makan kacang, saya sudah anti makan kacang-kacang goreng apa tuh udah nggak mau. Lah bapak tiap hari makannya apa? Saya tiap hari makannya pecel. Lauknya apa? Tempe. Pakai bumbu kacang. Pakai peyek. Ya sama aja. Jadi sama aja itu juga. Minumnya es teh. Sama aja jadi. Jadi kembali lagi ke prinsip tadi ya dok ya. Misalnya orang kan banyak yang sering
suka minum teh atau kopi. Tapi yang paling utama tetap air putih gitu ya. Iya. Berarti sebagai pembilasnya gitu. Sebagai pembilas. Jadi sebenarnya banyak juga akhirnya yang salah kaprah karena dianggap Dr. Wisnu ini anti kopi gitu. Enggak. Saya bukan ngelarang kopi itu enggak, boleh kok. Walaupun itu tinggi oksalat boleh. Selama mungkin terutama bagi orang-orang yang memang dia enggak punya riwayat penyakit batu atau dia selama ini enggak ada keluhan, enggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi kan tetap kadarnya juga dibatasin. Jangan itu sebagai makanan utama, jangan. Oke. Lalu tadi nomor 2 setelah makanan adalah berikutnya memang kebiasaan kencing yang tidak terlalu baik. 1, suka nahan kencing. Kenapa? Pada saat Anda menahan kencing Anda, otomatis kotoran-kotoran atau kristal-kristal yang tadinya harusnya cepat dibuang lewat kencing itu akan sempat mengendap. Jadi ada namanya teori supersaturasi. Teori supersaturasi itu dia akan mengendap, akhirnya lama-lama akan menjadi inti batu. Di balik dia akan endapannya akan semakin besar, lalu akan timbul infeksi sekunder, keradangan dan sebagainya. Akan jadi inti batu, lama-lama jadi batu. Itulah makanya kenapa saya selalu sering pesan ke pasien-pasien saya bahwa sebenarnya itu hidup sehat itu enggak awet kok. Dimulai dari kebiasaan yang simple aja. 1, hilangkan kebiasaan nahan kencing. Itu sudah cukup sangat membantu untuk mencegah banyak-banyak penyakit di kemudian hari, terutama infeksi dan batu saluran kemih. Itu. Lalu nomor 3 adalah memang ada orang-orang yang metabolismenya ini genetik ya, tapi bukan. Jadi gini, penyakit batu ini bisa dibawa genetik tapi dia nggak diturunkan langsung. Beda dengan diabetes atau penyakit jantung koroner atau hipertensi. Jadi terus ada namanya ginjal itu memang cenderung dia menjadi stone forming kidney. Jadi memang dia sudah dietnya sudah rendah oksalat, sudah rendah purin, sudah minum air putih yang banyak, tapi tetap bandel, muncul aja batunya. Itu memang ada stone forming kidney, itu bawaan sih genetik. Jadi ya itu pemantauan berkala aja kalau sudah seperti itu. Oke, jadi artinya ketika punya ini ya keturunan ya Dok ya. Kita harus waspada. Harus waspada. Jadi kebiasaannya tadi harus dilakukan yang baik-baik. Iya. Dari minumnya, dari jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi, dari kebiasaan seperti kebiasaan menahan kencingnya itu tadi. yang utamanya. Iya. Selain menahan kencing, apa ada kebiasaan lain Dok yang meningkatkan risiko penyakit tadi? Jadi gini, batu itu kan selain dari makanan, terus kebiasaan tadi, terus ada juga batu-batu yang disebabkan karena dia infeksi saluran kemih juga bisa. Jadi kita menghindari, ya sebenarnya tipsnya hampir sama sih, menghindari batu saluran kemih itu dan menghindari infeksi saluran kemih itu sama, cukupi cairan. Dan nomor 2 adalah intake cairan dan jangan nahan pipis terlalu sering, jangan nahan pipis terlalu lama. Tetapi untuk menghindari infeksi itu ada tips lagi, yaitu menjaga kebersihan saluran kemih kita. Yaitu dengan pembilasan yang baik setelah kita kencing. Ini kadang-kadang itu yang masih jadi masalah adalah tingginya infeksi saluran kemih itu terjadi ternyata karena hal yang simple. Jadi kita nggak usah mikir dulu, infeksi yang ada sampai ini tuh enggak. Jadi masih banyak sekali infeksi saluran kemih itu yang nantinya juga akan memicu penyakit lainnya. Ternyata awalnya itu dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Salah satunya adalah menjaga kebersihan uretra atau saluran kemih bagian depan, terutama pada wanita. Kalau pada pria mungkin gampang ya, habis kita buang air kecil, kita kencing, terus dibilas, selesai. Terus kepada wanita, kebanyakan adalah kesalahannya kenapa bisa jadi infeksi berulang, yang akhirnya menjadi infeksi saluran kemih dia naik ke atas sampai jadi batu dan segala macam. Itu adalah ternyata, ini saya data di poli saya, ternyata 40% masyarakat kita itu masih belum tahu caranya membilas setelah buang air kecil yang benar pada wanita, baik itu anak-anak maupun dewasa. Jadi pada saat saya tanya, kan dia datang beberapa kali, keluarnya sama, berulang, kumat lagi. Saya tanya, mbaknya atau ibunya ini bagaimana caranya kalau buang air kecil? Ya saya jongkok, buang air kecil dilepas celananya ya normal biasa. Terus setelahnya dibilas nggak? Dibilas Dok, cara membilasnya gimana? Lalu dia menunjukkan gerakan bahwa membilasnya itu dari belakang ke depan, itu sudah sangat keliru. Dan itu masih banyak sekali dilakukan, baik oleh orang dewasa, orang tua, ngajari anaknya juga seperti itu. Jadi akhirnya ya infeksinya berulang karena kuman yang ada di anus akhirnya dia dibawa ke depan, itu terbawa. Iya, akhirnya jadi naik ke atas, akhirnya ya infeksi lagi. Jadi berulang, lama-lama akhirnya jadi infeksi saluran kencing yang kronis atau bisa jadi batu di saluran kemih, karena itu juga bisa. Itu yang harus kita hindari. Oke. Jadi berarti yang benar itu dari depan ke belakang ya Dok? Iya, dari depan ke belakang. Atau kalau sekarang kan enak ada jet shower kan, jadi nggak perlu pakai tangan, dari depan ke belakang. Lalu berikutnya yang sering saya tekankan juga, pada saat selesai kencing atau saat selesai dibilas atau saat selesai kegiatan apapun lah di kamar mandi, kalau memang
maaf pakaian dalamnya itu ternyata tercipat atau terkena air dan dia menjadi agak lembab, mending diganti saja. Kenapa? Karena dengan kelembapan yang terlalu berlebihan itu akan menjadi media yang bagus banget buat tumbuhnya kuman. Akhirnya jadi infeksi yang naik juga ke saluran kencing. Itu yang hal-hal sederhana seperti itu yang harusnya bisa diubah mulai sekarang. Jadi berhubungan dengan hygiene atau kebersihan ini sangat punya ini ya pengaruh ya dok ya sangat infeksi. Betul. Dan sebenarnya cara menjaganya pun itu tidak terlalu sulit. Nggak susah ya, nggak susah. Kayak tadi cara membersihkannya seperti apa. Betul. Terus misalnya kebiasaan tadi ya, kayak kelembapan dari pakaian dalam dan lain sebagainya itu harus dijaga gitu ya supaya tidak menjadi risiko infeksi saluran kemih gitu ya dok. Nah ini kalau misalnya pada orang dewasa mungkin sangat mudah ya dok ya untuk mengenali gejala-gejala tersebut dan menghindari risiko. Tapi kalau pada anak-anak gimana dok? Apakah ini mungkin di luar pembahasan puasa ya? Iya, ini karena masih ngomongin tentang infeksi saluran kemih. Kalau pada anak-anak itu apakah risiko infeksi saluran kemihnya lebih tinggi ya dok dibanding dewasa? Karena kan mungkin anak-anak lebih belum bisa gitu ya dengan proper untuk membersihkan kemaluannya saat setelah buang air dan lain sebagainya. Seperti apa dok kira-kira penjelasannya pada anak-anak dan dewasa? Jadi bedanya adalah pada anak-anak dan dewasa itu lebih ke penyebabnya, terutama beda dari jenis kelamin ya. Kenapa kalau pada anak laki-laki itu lebih cenderung mengalami infeksi saluran kemih daripada laki-laki dewasa? Itu ternyata penyebabnya bukan dari cara membilas, tetapi adalah faktor dari apakah anak itu sudah disirkumsisi atau belum. Sunat. Ada fimosis atau ada pelekatan enggak di kepalanya itu sama kulitnya itu. Sebab kalau ada pelekatan di sana atau dia belum disunat, maka sebenarnya pada saat dia kencing itu air kencingnya enggak semuanya bisa keluar. Ada beberapa tetes itu mungkin mengendap di dalam kulitnya itu. Dan itu numpuk lama akhirnya jadi infeksinya dari sana. Infeksi dari depan itu akhirnya dia naik ke atas menjadi infeksi saluran kencing bagian depan lalu bisa naik ke kandung kemih. Jadi infeksi saluran kencing di kandung kemih. Nah pada anak-anak gejalanya itu jeleknya pada anak-anak terutama anak laki-laki gejalanya nggak kayak kita dewasa gini kita anyang-anyangan bisa ngomong kalau ini kok panas kencingnya. Pada anak-anak dia gejalanya lebih sistemik atau lebih menyeluruh. Jadi anaknya sering demam-demam tanpa sebab. Terus nomor 2 karena dia infeksinya kronis ya dia keradangannya kronis akhirnya berat badannya susah naik, nafsu makannya nggak ada. Itu harus waspada. Jadi kalau ada orang tua nih yang lagi lihat nih terus dia punya anak laki-laki, kebetulan belum disunat ya, belum dikitan, kok ada masalah seperti ini ya, dia nafsu makannya jelek, sering demam-demam, tapi setiap dibawa ke dokter, diperiksa, enggak ada masalah, bagus semua. Coba dicek ke dokter anak atau ke dokter urologi, untuk bagian kelaminnya bagaimana. Kalau memang di sana ada fimosis ya, 90-80% penyebabnya karena pelekatannya itu. Begitu dikitan biasanya alhamdulillah sih dalam sebulan perbaikannya signifikan. Kalau pada anak wanita memang lebih hampir sama penyebabnya sama wanita dewasa, yaitu mungkin orang tuanya atau pengasuhnya pada saat membersihkan bekas dia pipis, terutama pada saat dia buang air besar itu kurang baik. Jadi kadang-kadang saat buang air besar dia kan dibilas ya, dibersihkan bagian anus. Lalu setelah dibersihkan bagian anus, tangannya membersihkan itu sekalian bilas yang depan. Tangannya kan pindah. Jadi ya itu yang pitfallnya saya seperti itu. Oke, jadi kalau pada dewasa dan pada anak-anak, terutama pada laki-laki ya dok, itu penyebabnya berbeda. Ya. Kalau pada laki-laki yang fimosis tadi atau perlekatan itu, dan itu bisa disembuhkan atau perbaikannya signifikan dengan sirkumsisi. Dengan sirkumsisi atau dikitan. Nah ini mungkin banyak pertanyaan juga dok dari para orang tua gitu ya. Kira-kira idealnya sirkumsisi pada anak-anak itu usia berapa dok? Nah, mungkin jadi informasi yang sangat berguna juga buat masyarakat. Itu memang pertanyaan yang bagus ya, karena informasinya agak simpang siur ya. Mungkin ada yang tanya sama bukan tenaga medis ya, terus ada yang mungkin browsing sendiri. Jadi informasinya itu banyak. Paling bagus umur sekian, umur sekolah, umur belum sekolah, umur ini. Sebenarnya kalau kita di urologi adalah tidak ada batasan umur. Lebih cepat adalah lebih baik. Bahkan sekarang trennya adalah bayi-bayi baru lahir ya, 2 hari, 4 hari baru lahir itu langsung dikitan aja, langsung disirkumsisi. 1, penyembuhan lebih cepat. Terus dia enggak terlalu kesakitan. Itu keuntungannya dan mencegah masalah lebih lanjut di kedepannya. Daripada harus nunggu sampai fimosis atau pelekatan atau infeksi, lebih baik ya belum ada apa-apa kita kitan aja. Atau nanti juga ujung-ujungnya pasti dikitan kan ya. Itu kenapa enggak itu aja. Jadi baru lahir pun enggak masalah, langsung dikitan. Ya, iya. Jadi lebih awal itu
bisa dibilang lebih baik. Lebih bagus, ya lebih bagus. Cuman mungkin kan ada orang tua yang nggak tega, dok, kasihan masih bayi. Justru kadang-kadang saya bilang gini, ibu nggak tega sekarang, tapi apa tega nggak kalau anaknya nanti sudah besar kencingnya malah sakit apa segala macam, kan lebih nggak tega lagi. Mendingan diselesaikan masalahnya sekarang, nanti kedepannya udah nggak perlu terlalu mengkhawatirkan dari sisi yang situ gitu. Dengan begitu pun juga risiko infeksinya tadi juga bisa berkurang ya, Dok, karena berkurang signifikan, iya. Kotoran-kotoran ketika pipis itu tadi jadi lebih mudah dibersihkan. Betul, ya, karena sudah dikitan. Kalau sudah dikitan kan sudah terbuka dia kepalanya, jadi sudah enggak begitu terhambat lagi. Iya, lebih mudah, lebih gampang dibersihkan lah dibanding yang belum dikitan. Betul. Itu, ya. Nah, jadi lengkap informasinya dari Dr. Wisnu ya, mulai dari hubungannya puasa, terus penyebab-penyebab infeksi, penyebab batu pada dewasa, bahkan sampai anak-anak juga tadi sudah dijelaskan semua. Nah, ini kita nggak terasa sudah hampir 30 menit ternyata ngobrol. Dan ya sebagai pertanyaan penutup, kira-kira ada saran dari Dr. Wisnu untuk para masyarakat sekalian dalam menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih, terutama saat berpuasa? Ya, jadi kembali ke inti diskusi tadi ini, mungkin tips-tipsnya saya akan berikan tips yang memang sederhana dan semuanya pasti bisa mengerti, bisa melaksanakan, yaitu selalu cukupi cairan Anda, kebutuhan cairan Anda. Paling tidak kita itu rata-rata 1,5 sampai 2 liter air itu harus masuk lah dalam satu hari. Jadi mengukurnya paling gampang adalah kalau ada botol air mineral yang besar itu paling enggak 1,5 botol itu harus habis. Memang enggak sekaligus langsung enggak, sedikit-sedikit berkala, tapi kalau Anda mau ngitung paling enggak satu hari, kalau dalam bulan puasa ya, sejak Anda buka sampai Anda selesai sahur paling enggak itu harus habis. Paling enggak cukup jadi kebutuhan cairannya. Nomor 2, hindari menahan kencing terlalu lama dengan alasan apapun. Anda mau perjalanan sekarang juga rest area atau pom bensin banyak toilet. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Anda apalagi yang sedang di dalam kota, Anda di kantor, di tempat kerja pasti ada toilet. Nggak ada. Jadi setiap 3 atau 4 jam kebelet nggak kebelet harus dipipiskan. Pasti sudah ada isinya. Itu kadang-kadang yang dilupakan. Saya belum tahu kebelet, tapi ini sudah 4 jam, dipipiskan aja. Itu untuk menghindari infeksi atau batu saluran kencing. Terus nomor 3 adalah masalah makanan. Selama bulan puasa memang cenderung banyak ya makanan-makanan yang manis bertebaran di mana-mana. Saya nggak ngelarang, tetap boleh, tetapi jangan berlebihan. Makanan manis boleh masuk sedikit sekedar rasa aja supaya enak di mulut dan tenggorokan, segar. Tapi setelah itu tetap air putih yang utama, itu aja. Baik, terima kasih Dr. Wisnu, sudah sangat banyak informasi yang diberikan. Nah, ini sebagai informasi aja tambahan nih buat masyarakat. Kebetulan Dr. Wisnu ini juga sering memberikan edukasi ya, Dok, ya, lewat media sosial. Mungkin boleh diperkenalkan medsosnya biar orang-orang pengen tahu bisa langsung berkunjung. Iya, boleh. Jadi kalau mau mungkin membaca atau melihat, ada beberapa saya bikin video kecil-kecilan lah tentang informasi di bidang urologi sih tentunya pastinya. Itu adalah bisa lihat di Instagram saya di wisnulaksmana.md, huruf kecil semua. Itu nggak di lock, jadi bebas Anda mau lihat, Anda mau save videonya, Anda mau download pun nggak masalah. Atau dan juga di sana saya buka konsultasi bebas. Jadi misalnya ada yang mau periksa belum sempat nih, saya mau DM dulu aja nih dokternya, nanya di situ boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi mungkin ada kalanya saya menjawabnya mungkin agak lama, berarti saya masih ada pekerjaan, tapi insya Allah semua akan saya balas. Nah, luar biasa. Jadi Dr. Wisnu ini aktif mengedukasi ya, terutama kesehatan urologi gitu ya, Dok ya. Jangan lupa di-follow ya. Iya, jangan lupa di-follow. Jadi ketika ada update informasi dari Dr. Wisnu langsung ketahuan. Saya juga sering kok, Dok, melihat kalau Dr. Wisnu habis upload gitu, saya lihat ini informasi lumayan lah, meskipun sama-sama dari medis tapi banyak informasi-informasi yang seringkali saya belum tahu jadi tahu gitu dari informasi yang dokter berikan. Oke, jadi sudah 30 menitan kita ngobrol, kita diskusi. Semoga apa yang kita bahas dan kita sampaikan, terutama dari Dr. Wisnu, itu bisa bermanfaat, bisa diterapkan juga oleh para sobat saya semuanya, dan juga tips saat berpuasa untuk menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih bisa diterapkan. Nah, saya tutup dokter diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like juga, dan share video kami di ID Jatim Channel. Akan banyak sekali informasi bermanfaat di sana. Sekian, saya tutup.
Saya Dr. Arya pamit undur diri sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.